Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana dari kelas 223C Manajemen. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang perencanaan dan pengembangan karir. Pengertian perencanaan karir, di mana karir sendiri tidak hanya tentang pekerjaan semata, melainkan usaha seumur hidup yang terdiri dari proses perkembangan perilaku, sikap, dan perasaan yang didorong oleh pekerja dan tujuan hidup seseorang dan dipengaruhi oleh organisasi tempat seseorang bekerja. Nah, jadi menurut Gary Dessler 2021, karir dapat diartikan sebagai posisi pekerjaan yang dimiliki seseorang selama bertahun-tahun. Perencanaan karir merupakan proses menentukan tujuan karir dan jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan karir juga merupakan suatu rangkaian suatu posisi atau jabatan yang ditepati seseorang selama masa kehidupan tertentu. Konsep-konsep perencanaan karir. 1. Karir. Karir merupakan seluruh posisi kerja yang dijabat selama siklus kehidupan pekerjaan seseorang. Yang kedua, ada jenjang karir. Jenjang karir merupakan model posisi pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang. 3. Jalur karir adalah pola pekerjaan yang berurutan yang membentuk karir seseorang. Yang keempat, tujuan karir. Tujuan karir merupakan posisi mendatang yang diupayakan pencapaiannya oleh seseorang sebagai karirnya dengan tujuan sebagai benchmark sepanjang karir seseorang. Nah, yang kelima ada pengembangan karir, terdiri dari peningkatan pribadi yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai Selanjutnya ada pengembangan karir. Pengembangan karir mengacu pada serangkaian program yang dirancang untuk mencocok kebutuhan individu, kemampuan dan tujuan karir dalam peluang saat ini dan masa depan dalam organisasi. Pengembangan karir juga berarti serangkaian aktivitas seumur hidup seperti lokar karya yang berkontribusi pada eksplorasi, pembentukan, keberhasilan, dan pemenuhan karir seseorang. Manfaat pengembangan karir. Yang pertama, mendorong komunikasi terbuka pada semua tingkat organisasi. Penting untuk komunikasi terbuka adalah agar diketahui bahwa dari setiap organisasi. Yang kedua, ada pengembangan karir, membantu organisasi menyadari, menetapkan keterampilan dan kompetensi karyawan pada posisi atau pekerjaan yang tepat untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Yang ketiga, pengembangan karir menawarkan karyawan dan manajer bantuan terkait keputusan karir. Proses ini dapat mengevaluasi keterampilan dan kompetensi yang dimiliki karyawan, menentukan tujuan dan rencana masa depan mereka. 4. Mempertahankan aset sumber daya manusia yang sangat diperlukan dan mempersiapkan mereka untuk posisi tingkat atas di masa depan. 5. Rencana pengembangan karir memberikan umpan balik yang diperlukan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan kebijakan tertentu yang diterapkan dan inisiatif yang diambil oleh organisasi. Komponen pengembangan karir. Yang pertama ada pendidikan, kedua kemampuan, ketiga jaringan, dan keempat pengalaman. Selanjutnya proses pengembangan karir. Yang pertama mengidentifikasi kebutuhan karir, yang kedua mengembangkan peluang karir, yang ketiga mengintegrasikan kebutuhan karyawan dan peluang karir, yang keempat memantau secara reguler.